Karena tentunya ketika kita mengamalkan amal ibadah bisa jadi yang menghantarkan kita ke surga bukan amal ibadah yang pahalanya besar, tapi amal ibadah yang pahalanya kecil yang senantiasa kita kerjakan dan istiqomah. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati sebuah pelajaran, salah satu di antara wasilah di mana kesehatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa beribadah, kita tambah dengan amal-amal ibadah yang lain. Setelah kita mengerjakan sholat, kemudian kita mengerjakan sholat sunnah, itu ternyata ada amal ibadah yang lain, berkumpul di majelis ilmu, berjumpa dengan dengan teman-teman yang soleh dan solihah, itu masya Allah lah. Taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang majelis ilmu. Kalau kita datang berangkat ke tempat Werarem, ke Webera, ke mana lagi Pak? Ya pokoknya arah Tanggamus, Kota Agung sana itu kan banyak itu Pak, yang bagus-bagus. Atau kita ke pantai ngelihat ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seneng banget gitu kan. Apalagi kalau bawa keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih luar biasa bahagianya ketika kita berkumpul dalam majelis ilmu, ketemu sama saudara-saudara kita semuslim yang mana latar belakang kita berbeda-beda, bahkan kita mungkin bukan saudara, tapi dengan Islam itu mempersatukan kita. Makanya saya ingat banget Pak, ucapan Imam Hasan Al-Basri. Kecepatan nggak? Enggak, kalau sudah biasa insya Allah nggak kecepatan. Ya, Imam Hasan Al-Basri, kibarut tabi'in, ya pembesar tabi'in yang berguru kepada para sahabat. Beliau kan menyampaikan sebuah kalimat yang kalimat ini sering digaungkan oleh para ulama-ulama. Apa kata beliau? Ihwanuna aghlamin ahlina. Saudara kami semuslim itu lebih berharga daripada keluarga kami. Saya ulangi Bu ya. Saudara kami semuslim itu lebih berharga daripada keluarga kami. Kira-kira betul nggak Pak? Apa kata beliau? Alasannya kenapa Pak sampai beliau menyampaikan seperti itu? Ihwanuna yadhkuruna 'anil akhirah wa ahluna yadhkuruna 'anil dunya. Saudara kami semuslim itu mengingatkan kami kepada akhirat, keluarga kami mengingatkan kami kepada dunia. Kalau kita kumpul di sini Pak, masya Allah melihat si A, si B, si C seneng banget. Ya, saking senengnya Bu, kadang-kadang kalau saya ngisikan kajian majelis ilmu itu, yang lebih lama itu bukan kajiannya, tapi habis kajiannya ngobrol sampai malam, sampai akhirnya apa? Nyonya video call. Bukan telepon lagi Bu, video call. Kenapa harus video call? Biar tahu suamiku sekarang sedang berada di mana. Coba. Sampai istri itu nanya, ngomongin apa sih Mas? Ya, kok lama banget sih gitu kan? Ya nggak tahu, namanya juga yang diomongin banyak gitu kan. Bukankah tiap hari ketemu? Loh Pak, Bu, namanya kalau sudah ketemu sama saudara semuslim itu Bu, walaupun satu materi yang dibicarakan bisa diulang-ulang dan kadang-kadang lama banget gitu kan. Kenapa? Saking senengnya Pak. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka berjumpa dan berkumpul dengan Nabi itu senangnya luar biasa. Kalau bisa tiap hari itu bersama Nabi, sampai akhirnya Zaid bin Harithah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu mereka rela sampai mengorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW. Saking sayangnya Bu. Makanya kalau jenengan mendapati suaminya izin, nih Bun, ya Bob, ya aku mau ikut pengajian, relakan. Bila perlu misalnya nanya sama istrinya, ada waktu kosong nggak di rumah, kira-kira nggak ada kerjaan kan, yuk ngaji, ajak Pak bareng ngaji, ya kan? Biar apa? Biar kita dapat ilmunya, istri kita juga dapat ilmunya. Kadang-kadang suami ngaji, istri nggak ngaji, sampai rumah debat, ya kan? Kata Ustaz ini gini lah, istri kita nggak ikut ngaji, jadi dia nggak tahu, cuman berguru kepada YouTube. Jangan salah Pak, YouTube memang sesuai dengan kemauan kita, tapi kadang-kadang banyak yang dipotong-potong untuk pengajiannya. Ya, diambil sesuai dengan kemauan adminnya, gitu loh. Makanya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita berkumpul, karena memang kita berkumpul dengan niat silaturahim, maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Saudara kita itu semuslim mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau melihat saudara kita, masya Allah, takut kita melakukan maksiat. Makanya para sahabat itu ketika bersama Rasulullah itu semangatnya luar biasa, keimanan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, kan gitu. Nah makanya kalau kita kumpul hari ini ngelihat ibu-ibu, ngelihat bapak-bapak, masya Allah seneng banget gitu kan. Ya, jadi kenapa? Karena memang kita dipersatukan karena iman. Wa ahluna yadhkuruna 'anid dunya.
dan saudara dan keluarga kita itu banyak mengingatkan kita kepada dunia, ya kan? Awal bulan, Mas, SPP anakmu belum dibayar, ya kan? Itu masih satu tuh Pak, belum yang lain itu Bu. Mas, listrik, token, wis teriak, ya kan? Wifi belum dibayar. Nah, Masya Allah, belum yang lain, belum make up-nya, belum warganya, belum hand body-nya, belum semuanya, santai dan lain sebagainya, gitu kan, bapak-bapaknya, gitu kan. Makanya saya sampai kadang-kadang tuh sama istri itu kan berpikir, oh itulah kenapa kita harus paham dengan pasangan kita. Kalau kita beli sepatu, Pak, mungkin harganya 1 juta 2 juta, tapi pakainya bertahun-tahun. Istri kita, Pak, beli sepatu harga 50.000 tiap bulan dia beli, Pak.